mungkin lebih ke tontonan sekarang gitu ya, karena kan kita punya anak, pas kita juga punya keluarga, pengennya apa yang dilihat anak-anak kita atau generasi mendatang tuh lebih ke tontonan yang bagus aja sih, lebih ke tontonan yang mendidik dan juga lebih ke tontonan yang bisa memotivasi orang-orang untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Ke situ aja, makanya aku berkeluh kesah di situ. Dan akhirnya semua orang menyetujui dengan hal itu karena memang mungkin tidak menyetujui dengan hal yang apa sih gitu kayak buat lebih ke yang sensasional, yang viral, yang pasti viral itu yang kayak perselingkuhan menang kayak gitu. Jadi itu menjadi juga lo agak sedikit mungkin itu jadi lo merasakan hal yang enggak. Sebenarnya gini Mbak, ini adalah kerinduan kita terhadap masa-masa kita dulu nonton Doraemon, masa-masa kita nonton kartun dulu, tontonan yang memang sebenarnya pantas untuk ditonton sama generasi-generasi kita gitu, karena sejujurnya di generasi zaman kita dulu tuh lebih aman dibanding zaman sekarang. Ngefilternya anak-anak kita tuh jadi lebih susah gitu. Jadi kita sebagai public figure gitu, jadi kita memberanikan diri gitu loh, dimana kita agar kita tuh tidak salah langkah, bahwa ya kita harus bisa menyuarakan sesuatu hal yang baik, karena di dalam agama Islam sendiri pun kita diajarkan untuk mencontohkan sesuatu hal yang baik kayak gitu. Karena kalau kita mencontohkan yang buruk, banyak yang ngikutin, takutnya jadi dosa jariah juga. Jadi contoh ya, aku sama Pak Heru mungkin aku di posisi alhamdulillah udah di dunia ini, dunia entertain ini, alhamdulillah juga ada apa ya, penghargaan yang didapat juga dari acting yang aku jalanin itu nggak jauh atau semua itu aku dapat karena dari aku termotivasi sama tontonan-tontonan orang-orang hebat dulu gitu. Apa yang dia hebat banget ya actingnya, gimana caranya dia bisa kayak gitu, oh belajar acting gitu, dia gimana caranya dia bisa bawain acara sebagus itu, oh sekolah presenter gitu, oh dia pintar banget ya, dia berprestasi banget ya, kok banyak belajar. Jadi apa yang aku lihat dulu itu yang memotivasi aku untuk bisa lebih lagi gitu kan. Makanya sebenarnya pengennya juga ada tontonan sekarang yang bisa memotivasi orang-orang jadi lebih baik lagi gitu. Artinya miris ya melihat. Gini sebenarnya gini Mas, kebetulan aku kan lahir di keluarga yang memang papaku itu udah menjadi public figure dari aku lahir ya gitu loh. Nah di zaman dulu itu memang kalau aku dengerin dari papa tuh aku kan suka ikut nih gitu, kalau seandainya ikut-ikut terus ketemu sama teman-temannya apa segala macam, papa tuh selalu cerita bahwa di zaman dulu tuh jadi artis itu nggak gampang, susah gitu. Kayak kita mau rekaman aja gitu kan, kita mau rekaman kalau seandainya begitu ada tukang bakso lewat aja harus ngulang dari awal musik sampai ke suara-suaranya, jadi nggak bisa difilter, maksudnya nggak bisa dibagus-bagusin atau apa. Jadi menurut aku gini loh, sebenarnya adalah yang harus banyak kita contoh, kita sebagai seorang public figure ya tadi aku bilang, kita memberikan contoh yang baik, karena dosanya itu berjalan. Kalau sampai ada orang yang mencontohkan negatif, tidak baik, itu kita sebagai public figure-nya kan tanggung dosanya juga, karena kan kita sudah memberikan contoh yang nggak baik. Nah, tujuan kita baik, tujuan kita adalah memotivasi, mengingatkan gitu loh, mengingatkan agar tidak sampai keluar dari batasan atau jalur, agar tetap bisa memberikan contoh yang positif, yang baik gitu loh. Toh kita juga berdua masih banyak belajar, kita masih banyak introspeksi diri kita gitu, tapi yang namanya manusia sama-sama saling mengingatkan. Kita aja masih gitu. butuh orang yang memotivasi diri kita lagi ya. Apa yang kita tonton kan pasti sampai sekarang aja masih pengen deh jadi kayak orang itu. Gimana caranya, hebat banget ya, oh ternyata harus belajar, oh harus lakuin sesuatu yang baik-baik kayak gitu. Cuma kalau kita lihat adalah yang ini apa sih takutnya, ini kan aku ngomong kayak gini berdasarkan kehidupan nyata ya, karena dari tetangga nggak usah jauh-jauh deh, tiba-tiba pas aja pulang sekolah dia bisa ngomong sesuatu yang seharusnya tidak diomongin. Dari mana bang? Dari teman-teman kok. Dia nonton di mana tuh, orang tuanya kok dibolehin, atau mungkin kan sebenarnya orang tuanya juga bermaksud untuk melarang, tapi secara nggak langsung akan terlihat sendiri gitu. Jadi tontonan yang ada sekarang secara tidak langsung, walaupun orang tua berusaha menjaga anak-anaknya, pasti anak-anak akan bisa melihat juga gitu dari colongan-colongan itu. Salah satu contohnya mungkin Pak As dan adiknya tidak diberikan gadget ya sih, tontonannya gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk masalah gadget sendiri ya gitu, penciptanya sendiri ini kan aku udah menolak ini. Pencipta gadgetnya sendiri, iPhone sendiri aja itu tidak memberikan anaknya gadget sampai usia 12 tahun. Pasti ada sebab dampak buruk dari gadget itu sendiri. Nah, kita sebagai orang tua balik lagi bukan gini, kita harus mengikuti mendidik anak sesuai dengan zamannya, itu benar. Tapi mencernanya harus hati-hati nih. Mencernanya seperti
apa nih dengan zamannya tuh kayak gimana? Ya yang positifnya dong, jangan dikasih yang negatifnya terus dibebasin gitu aja kan juga nggak boleh gitu loh. Jadi memang di keluarga kita gitu kan, ya di keluarga aku pun itu benar-benar difilter dalam arti kata dia boleh bergaul, dia boleh berteman dengan siapa aja, tapi kita sebagai orang tua yang mempunyai peran penting untuk anak itu adalah kita mengawasi, kita memfilter mana yang boleh dan enggak. Salah satunya mungkin tontonan kayak ada Wood yang Wood itu. apa Bang Sony merasa ini nggak pantas Ini gitu ya. sebenarnya gini, ini untuk semua tontonan yang memang mungkin kurang mendidik ya gitu loh, kurang mendidik gitu. Dan ini istilahnya kurang mendidik. Kenapa? Karena seandainya kalau sampai itu menjadi terus berkepanjangan gitu, tujuannya kenapa? Memang betul ini sudah bertahun-tahun terjadi, betul. Nah, suara yang diungkapkan suami saya ini adalah suara yang sudah tertahan lama dan kebetulan suami saya ini sudah pernah menyuarakan ini sering kali gitu loh. Nah, jadi apa yang terjadi saat ini gitu. Nah, harapan itu adalah sebuah harapan. Kita sebagai masyarakat, sebagai penonton, sebagai public figure agar kita bisa mendapatkan tontonan yang memang mendidik gitu loh untuk generasi penerus kita gitu. Dan alhamdulillahnya banyak kok yang setuju dengan statement aku. Alhamdulillah banyak orang